Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Mariza, sekolah penempatan di SD Negeri 120 per 3 Kementerian Darat, dengan dosen DPL yaitunya Bapak Alvan Yusra SPD MPD. Nah, pelaksanaan pembekalan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, materinya yaitunya sesi pertama. Pada materi pertama tentang praktik pembelajaran literasi terdiferensiasi di SD inklusif oleh Bapak Rizky MPD. Nah, di mana dijelaskan bahwa pendidikan inklusif ini ialah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di dalam kelas umum bersama teman-teman seusianya. Nah, kemudian juga dijelaskan tentang bagaimana sih merancang pembelajaran di SD inklusif. Yang pertama tentunya kita harus mengenal anak-anak lebih dalam. Mengenal anak-anak lebih dalam di sini bisa dengan menggunakan asesmen di awal pembelajaran atau asesmen diagnostik. Bisa berupa tes tertulis, observasi, kuesioner, wawancara, dokumentasi, curah pendapat, ngobrol santai, permainan, juga bisa dengan berdialog dengan guru pendampingan khusus. Nah, tujuan dari adanya asesmen tersebut, kita bisa mengetahui nih, bagaimana kemampuan dasar membaca dan menulis, bagaimana mengetahui jenis bacaan yang disukai oleh anak, mengetahui level baca anak, dan juga membuat rencana strategi pengelompokan atau klasikal saat pembelajaran literasi di kelas. Untuk menganalisis kurikulum di sini, kita bisa menggunakan KI dan KD pada kurikulum 2013 maupun capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Nah, untuk mengembangkan rencana pembelajaran, yaitunya yang pertama, diferensiasi proses, contohnya bisa dengan klasikal maupun berpasangan. Kemudian diferensiasi produk melalui tulisan maupun gambar. Dan juga ada tahap mengevaluasi pembelajaran. Ini harus dilakukan running record, yaitunya terus-menerus apalagi pada asesmen formatif. Nah, pengalaman yang dapat menjadi referensi dalam meningkatkan literasi bisa dengan baca dan berpikir nyaring. Kemudian reading workshop dan independent reading conferring small group. Dan juga ada dengan berbagi cerita. Pembelajaran yang menguatkan literasi itu, kita tuh bisa menggunakan kata awal dalam memancing siswa untuk membaca dan melaksanakan literasi. Kemudian tentunya membuat pertanyaan tematik. Nah, adapun materi kedua yaitunya tentang praktik pembelajaran numerasi terdiferensiasi di SD inklusif oleh Ibu Aisyah Senja. Nah, apa sih urgensi ataupun pentingnya pembelajaran berdiferensiasi ini? Yaitunya adanya kesetaraan belajar, berangkat dari kemampuan siswa tentunya, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang dipersonalisasi. Juga untuk pembelajaran di sini, pembelajaran berdiferensiasi khususnya ada diferensiasi konten, yaitunya konten tuh harus bervariasi nih, tergantung tingkat dan kebutuhan. Kemudian nih ada diferensiasi proses, tidak satu jenis saja. Dan ada diferensiasi produk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Nah, bagaimana sih profil belajar? Yang pertama itu kita akan sama-sama mengetahui bahwasanya asesmen diagnostik itu bisa dilakukan dengan observasi, tanya jawab, permainan, tes tertulis maupun anekdot. Nah, untuk asesmen numerasi ini ada beberapa level, yaitunya yang pertama yaitunya pemahaman, kemudian penerapan dan penalaran. Bagaimana sih numerasi pada mata pelajaran? Nah, di sini pada mata pelajaran PJOK ada permainan tradisional yang di dalam pelaksanaannya ada unsur jarak, peluang, dan numerasi tentu. Pada mata pelajaran muatan atau kearifan lokal, khususnya contohnya nih, untuk permainan congklak ada unsur numerik berupa menghitung dan KPK. Nah, pada sesi kedua yaitunya materi tentang praktik pembelajaran literasi terdiferensiasi di SMK oleh Ibu Ilona Kristiana. Nah, di mana yang pertama dijelaskan bahwasanya adanya contoh dari miskonsepsi numerasi literasi yang berarti
murid terampil membaca dan menulis, padahal hal itu salah. Literasi bermakna di sini ialah kemampuan mendapatkan, mengolah dan menggunakan informasi, juga kemampuan membaca dan menulis. Nah, literasi ini bisa dijadikan jembatan adaptasi dalam membawa informasi yang dipahami ke dalam berbagai situasi, bukan soal kuantitas buku. Nah, selanjutnya apa sih kompetensi dari literasi? Kompetensi literasi yang pertama yaitu memilah, memilih, dan mengolah informasi. Kemudian memahami informasi secara efektif dalam suatu bacaan. Dan juga mengidentifikasi bias atau opini dalam sebuah sajian informasi, membaca dan membandingkan data untuk memahami perspektif sebuah konsep atau peristiwa. Juga mempresentasikan ide secara terstruktur dan sistematis. Juga adanya mengolah gagasan dalam bentuk tulisan. Juga di sini juga ada strategi pembelajaran literasi terdiferensiasi. Yang pertama yaitunya tentunya kita akan memetakan tahap perkembangan literasi murid, kemudian memetakan minat murid, mengetahui bahasa ibu nih, penting banget, ataupun bahasa daerah murid. Menentukan dan memahami tujuan membaca, memetakan kemampuan bertahap dan mendasar murid dalam menguasai kemampuan pemahaman yang esensial, memberikan rute belajar yang berkelanjutan dan jelas. Adapun PASE dalam menjadikan membaca ini sebagai kompetensi literasi. Yaitunya yang pertama PASE sebelum membaca, kemudian PASE selama membaca, dan yang terakhir PASE sesudah membaca. Nah, itu tuh materi yang telah disampaikan pada hari ketiga. Ada 2 sesi, sangat bermanfaat sekali dan ditunjukkan praktik-praktik yang sangat luar biasa dan telah diterapkan oleh para narasumber di sekolah-sekolah mengajar mereka. Mungkin itu penjelasan dari pembekalan pada hari ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.